Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah-rumah. Shalom. Shalom. Haleluya. Saya pastikan Bapak Ibu Saudara kita semuanya kita hidup dalam perlindungan Tuhan. Amin. Kita semuanya hidup dalam berkat Tuhan. Amin. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara sore hari ini kita boleh menyenangkan Tuhan lebih lagi. Kami mau bawa kita semua menyenangkan hati Tuhan lebih lagi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara, kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik, Kau sangat baik buat kami Tuhan. Kalau kami ada Tuhan sampai sore hari ini, itu semuanya karena kebaikan-Mu Tuhan. Itu semuanya karena lawatan-Mu buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, urapi setiap kami Tuhan. Urapan-Mu turun atas kami Tuhan. Urapan-Mu turun atas jemaat-Mu yang ada di rumah-rumah Tuhan. Kami undang hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, di dalam hadirat-Mu ada kesembuhan Tuhan. Amen. Di dalam hadirat-Mu ada pemulihan Amen. Tuhan. Di dalam hadirat-Mu ada kemenangan Tuhan. Amen. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap memuji Tuhan bersama saya katakan, Amin. Haleluya. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya.
kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidup kami Tuhan. Serana nama Yesus, 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 serana nama serana nama Yesus, haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, kami muliakan nama-Mu Tuhan. Serana nama Yesus, serana nama Yesus, serana nama Yesus.
Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah-rumah, mari angkat suaramu, angkat hatimu, sembah Dia, sembah Dia. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Katakan haleluya. 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 Kami yakin dan percaya Tuhan, kami punya Allah yang besar seperti Engkau Tuhan. Kami punya Allah yang kuat dan hebat seperti Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap memuji Tuhan lebih lagi bersama saya katakan, amin. Haleluya. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah-rumah, kita boleh bangkit berdiri bersama. Kita mau bernyanyi lebih lagi buat Tuhan.
Haleluya. Tuhan akan memulihkan setiap kita. Tuhan akan memulihkan negeri kita. Haleluya. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menangis sambil menabur pasti akan menuai dengan sorak-sorai yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkat-berkatnya. Haleluya. Terjadi penuaian. Haleluya. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menaburkan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Haleluya. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkat-berkatnya. Yang percaya katakan haleluya. Haleluya. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur sambil mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorai yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Yang berjalan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorai yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Haleluya. Pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Kami rindu Tuhan, negeri kami dipulihkan. Kami rindu Tuhan, kami dipulihkan Tuhan. Haleluya. 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 Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan Pak sore hari ini. Kami minta berkat-Mu Tuhan, kami minta urapan-Mu Tuhan. Biarlah firman ini menjadi rema buat kami Tuhan. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja, agar kami memuliakan nama-Mu. Setelah hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami Tuhan, berkat-Mu atas kami. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja, kala kami memuliakan nama-Mu. Salah hati kami mulai
kami Tuhan, berkat-Mu atas kami. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Sekali lagi, kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Sembah Dia, Syedara Bori Namarana, oh Syedara Bori, Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan, kita kembali bersama-sama untuk menerima firman. Karena hari-hari ini yang kita butuhkan hanya firman. Karena di dalam firman ada janji, dan janji itu adalah pasti. Karena firman Tuhan itu iya dan amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami berdoa. Sebentar kami mau terima firman-Mu.
Tuhan, urapi kami, berikan pemahaman untuk kami mengerti apa yang Tuhan sampaikan dan kami siap untuk melakukannya. Kami rendahkan hati kami untuk menerima firman-Mu. Urapi juga kami hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih, kami siapkan hati kami untuk menerimanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang siap diberkati firman Allah, sama-sama katakan amin. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara, berapa minggu yang lalu saya sampaikan tentang lembah. Di kitab Yoel waktu itu kita mendengar namanya lembah penentuan, ya, atau lembah keputusan, atau disebut lembah Yosafat. Dan apa yang waktu itu Yosafat memutuskan atau mengambil keputusan di lembah itu? Maka Yosafat mengambil keputusan yang tepat dan benar, yaitu mencari Tuhan dengan doa dan puasa. Dan pada akhirnya Yosafat dan rakyatnya bisa melalui lembah itu bahkan mengalami kemenangan pada waktu diserang oleh 3 pasukan, yaitu Moab, Bani Amon, dan dari pegunungan Seir. Dan akhirnya Yosafat dan rakyatnya mengalami kemenangan. Karena apa? Mengambil keputusan yang benar, yaitu mencari Tuhan dengan doa dan puasa. Lalu kita juga belajar berikutnya tentang lembah Baka di Mazmur 84. Lembah Baka adalah lembah air mata, lembah penderitaan, lembah kesulitan. Lalu bagaimana kita harus mengambil keputusan di lembah air mata, di lembah kesulitan itu, di lembah penderitaan itu. Dan pemazmur itu mengatakan, dia mengambil keputusan, aku menyukai diam di rumah-Mu. Ya, diam di dalam hadirat-Nya. Membangun keintiman kepada Tuhan. Melekat dan melekat kepada Tuhan. Lalu yang kedua, memutuskan untuk tetap apa? Memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Terus memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Dan itu yang dilakukan. Dan pada akhirnya, apa yang terjadi? Lembah air mata itu diubah menjadi lembah yang bermata air. Penuh dengan berkat, penuh dengan kemenangan, penuh dengan terobosan-terobosan ilahi yang luar biasa terjadi. Puji Tuhan. Nah, sekarang kita akan belajar, ya. Berikutnya adalah apa? Lembah kekelaman. Nah, di dalam Mazmur pasal 23 ayat yang keempat, ya, ini firman Tuhan tidak asing karena bicara tentang gembala yang baik. Ya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di Israel, ya, di jalanan dari Yerusalem menuju Yeriko, ada sebuah lembah yang disebut namanya lembah kekelaman. Jadi ini memang nyata, ya, real. Nah, di zamannya Raja Daud mungkin telah melalui jalanan ini berkali-kali. Beberapa lembah di sepanjang jalan Yeriko, ya, menyempit di bagian dasar, dalamnya sekitar 243 meter. Wow. Jadi lembah itu semakin ke bawah semakin menyempit. Dan itu sampai dalamnya 243 meter, bayangkan, saudara. Nah, satu-satunya waktu di mana kita ingin melihat matahari, yaitu adalah waktu persis jam 12 siang.
Dan itu ada di atas. Ya. Nah baru di situ bisa melihat matahari. Kalau sudah lewat dari jam 12, ya matahari cenderung ke barat, ya, maka itu gelapnya bukan main. Gak ada terang. Nah makanya disebut sebagai lembah kekelaman. Ya. Dalam bahasa yang lain pun juga memaknai lembah kekelaman ini adalah lembah bayang-bayang maut. Oh, jadi kita melihat ya bahwa lembah ini sangat mengerikan. Ya. Karena apa? Juga disebut sebagai lembah bayang-bayang maut. Ya. Nah, di dalam Alkitab seringkali lembah itu dijadikan sebagai ya masa yang sulit, masa kegelapan, masa keputusasaan, ya, kekalahan atau ketidakberdayaan. Kita melihat tadi di dalam Mazmur 23 ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ya. Lalu pasti kita timbul pertanyaan, apakah lembah kekelaman yang dimaksud dalam Mazmur 23 ayat 4 ini? Ya, ada beberapa hal ya, yang kita perlu dengar. Yang pertama, lembah adalah bagian dari kehidupan. Nah, ingat waktu bangsa Israel ya oleh Musa untuk dibawa menuju ke negeri perjanjian, di dalam Ulangan pasal 11 ayat 11 berkata seperti ini, tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah, yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Jadi artinya apa Bapak Ibu Saudara? Lembah itu tidak bisa dihindari, karena itu adalah bagian dari kehidupan. Jadi bangsa Israel waktu itu menyadari betul bahwa negeri yang nanti kamu duduki itu selain berbukit-bukit, tapi juga berlembah-lembah. Nah itu yang disebut bagian dari kehidupan. Ya. Jadi kita tidak bisa menghindari. Nah saat ini coba kita lihat. Kita sedang menghadapi situasi yang sulit seperti lembah kekelaman, namanya pandemi COVID-19 ini, yang sekarang berkembang variannya yaitu virus Delta. Saudara. Ini nyata betul bahwa ini juga sebagai lembah yang dihadapi oleh semua manusia dan tidak peduli siapa orang itu. Ini penderitaan yang sedang dialami oleh banyak manusia. Inilah lembah kekelaman. Ya, tetapi kabar baiknya puji Tuhan, bahwa tadi dikatakan, gadaku dan tongkatku, tongkatmu, tongkat Tuhan, gada Tuhan, itulah yang menghibur aku. Kita bisa melewati semua ini dengan kemenangan yang gilang gemilang. Karena apa? Karena ada gada dan tongkat Tuhan yang menyertai kita. Yang percaya katakan amin. Jadi kita nggak bisa menghindar. Ayo kita lihat di dunia ini semua manusia nggak bisa menghindar. Yang kita bisa lakukan hanya menjaga protokoler ya kesehatan itu. Ya, tapi itu pun juga banyak orang yang terkena.
Jadi memang lembah itu bagian dari kehidupan. Jadi gak boleh stres. Yang kedua, haleluya. Yang kedua, lembah itu terjadi pada semua orang. Jadi tidak pilih-pilih. Semua orang kaya, miskin, orang pinter, orang berkuasa, pejabat, semua kalangan bawah, menengah, atas, ya, semua orang ya mengalami lembah ini. Jadi kita tidak sendirian. Nah, saya berdoa anak-anak rohani, jemaat, jangan berkata, kenapa kok aku yang kena? Kenapa? Ya, mengapa ini terjadi? Tidak. Karena lembah ini terjadi kepada semua orang. Kita tidak perlu lagi sekarang bertanya-tanya, mengapa, dan mengapa. Tetapi kita harus sadar, ternyata semua orang juga mengalami lembah ini. Bukan berarti ini seperti menghibur sesaat. Oh, orang lain juga ngalami kok. Bukan itu artinya. Tapi artinya apa? Kita tidak boleh menyalahkan diri sendiri atau menyalahkan siapapun, berkata, kenapa kok aku yang kena? Kenapa kok aku yang tertimpa? Tidak. Ini menyadarkan kita bahwa ini bisa terjadi kepada siapapun. Karena lembah ini juga sedang menyerang semua orang yang ada di bumi ini. Ya. Tetapi firman Tuhan berkata apa? Di dalam Mazmur 34 ayat 19. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Wow, mari kita kembali kepada firman. Jangan menyesali diri, jangan menghukum diri. Tetapi kembali kepada firman, kita orang benar, memang kemalangan orang benar itu banyak. Tetapi Tuhan sanggup melepaskannya. Dan ternyata ada banyak orang yang dilepaskan dari Tuhan, dari COVID-19, dari virus ini. Dan firman ini digenapi. Oh haleluya. Yang ketiga, lembah itu tidak bisa diprediksi. Ya. Jadi kita tidak dapat memprediksi virus corona mewabah di dunia ini dan di Indonesia. Ya. Dan kita tidak pernah merencanakan itu. Nanti ya merencanakan akan terjadi begitu. Tidak. Kita juga tidak pernah merencanakan untuk sakit, untuk diserang oleh virus ini. Ya, yang kita rencanakan adalah bagaimana supaya saya bisa hidup sehat. Ya. Jadi kita tidak bisa memprediksi. Tahu-tahu ini terjadi seketika dan sekonyong-konyong. Tiba-tiba terjadi dimulai dari China. Lalu merebah kemana-mana termasuk di Indonesia. Kita nggak bisa memprediksinya. Ya. Jadi wabah ini memang menurut saya memang terjadi juga seizin Tuhan. Tetapi bukan kita yang merencanakan. Bukan kita yang minta. Bahkan kita tidak pernah berdoa untuk minta virus. Bukan. Nah, kalau ada orang berdoa minta virus ya nggak tahu lah. Ya itu doa yang seperti apa. Jadi Bapak Ibu mari. Ya, memang kadangkala Tuhan izinkan sesuatu terjadi itu tiba-tiba. Bisa ingat pada waktu murid-muridnya berlayar menyeberangi Tasik Galilea, Danau Galilea. Yesus sedang tertidur di buritan. Mereka sedang santai, tenang. Berlayar menyeberangi danau itu. Tahu-tahu dikatakan sekonyong-konyong. Tiba-tiba angin sakal itu datang menyerang danau itu dan menimbulkan ombak yang besar
menghantam perahu mereka. Murid-murid dan Tuhan Yesus ada di situ. Terjadi. Tapi ingat, selama kita masih bersama dengan Tuhan Yesus, selama kita masih mengandalkan Tuhan Yesus, selama masih kita berpaut sepenuhnya kepada Tuhan Yesus, mempercayai janji-janjinya dan hidup di dalam janjinya, percayalah, badai yang sekonyong-konyong yang tiba-tiba itu pasti akan berlalu. Nah, jadi sekarang kita nggak perlu mengapa cari tahu. Kenapa virus ini mikirin tiap hari yang dibicarakan, yang dibaca, yang dipikirin hanya virus. Ya, sekarang kita harus rubah mindset kita. Yang kita pikirin, yang kita cari sekarang adalah Tuhan. Itu yang harus kita lakukan, kita cari wajah Tuhan. Seperti Yosafat mengambil keputusan mencari Tuhan dengan doa dan puasa. Tinggal dalam hadiratnya, memuji-muji dan menyembah Dia. Itu yang harus kita lakukan hari-hari ini. Itu bagian kita yang harus kita lakukan. Dan untuk urusan virus Bapak Ibu, percaya, itu urusan Tuhan. Tuhan tuh bisa melenyapkan seketika juga sekonyong-konyong. Dan virus itu tidak ada lagi. Ingat waktu peristiwa ya, Pak Niko berkata peristiwa di Spanyol pernah ada virus berapa ratus tahun yang lalu. 500 juta yang meninggal selama 2 tahun. Tapi tahu-tahu, hilang. Gak tahu gimana, hilang. Dan itulah Tuhan. Ya, sebab itu, mari yang ketiga ini, bahwa lembah tidak bisa diprediksi. Itu bisa terjadi sekonyong-konyongnya. Lalu yang keempat, haleluya. Yang keempat, ini kabar baik buat kita. Ya, bahwa lembah itu hanya sementara. Ya. Saya ulangi lagi, yang keempat, bahwa lembah itu ya, hanya sementara. Kita tidak akan tinggal dalam pengalaman lembah selama-lamanya. Semua masa sukar pasti ada akhirnya. Ya. Kalau kita melihat film India, saudara saya kadang-kadang suka juga sekali-kali melihat. Ya, pasti kita lihat film India itu pasti serinya mesti ngalami penderitaan. Kalah dulu, sepertinya kalah dan sudah nggak mungkin bisa menang. Wah, kita lihat ya. Tapi keunggulan film India itu, walaupun berdarah-darah, menderita, setelah itu nyanyi. Ya, nyanyi. Setelah itu nyanyi. Padahal berdarah-darah. Dan ending dari penderitaan seri dari film India itu apa, saudara? Ya. Berakhir dan akhirnya menang. Jadi Bapak Ibu, gak usah bingung. Gak usah takut berkelebihan. Gak usah cemas hari-hari ini. Terus gimana. Ya pokoknya pikiran hanya takut. Nah ingat, kecemasan, ketakutan itu justru nanti bisa membuat imun kita menjadi lemah, drop. Jadi pada akhirnya nanti manusia itu banyak yang meninggal bukan karena virus, tetapi karena ketakutan dan kecemasan yang berlebihan itu. Percayalah, pasti akan ada akhirnya. Pasti Tuhan akan selesaikan ini. Ya. Nah, saya ibaratkan begini. Lembah yang kita hadapi itu seperti kita sedang masuk, ya, menyelusuri terowongan atau berjalan di terowongan. Ya. Nah, Bapak Ibu perhatikan, kalau kita masih di terowongan kan gelap.
Gak ada terang. Tapi apakah terowongan itu terus tidak ada akhirnya? Ada akhirnya. Begitu pada sampai di ujung sisa, kelihatan sinar terang yang menerangi. Ternyata terowongan itu hanya sementara kita lewati. Setelah itu kita mengalami yang namanya terang, mengalami kemenangan. Ya, jadi mari kita sedang sama-sama ada di terowongan. Tapi ingat, ada pengharapan karena terowongan itu ada akhirnya. Dan setelah kita lewati, kita akan menjumpai yang namanya kemenangan, jalan keluar, pemulihan, dan semua hal yang baik yang Tuhan janjikan itu pasti kita akan alami. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Lalu yang terakhir Bapak Ibu Saudara. Yang kelima, lembah itu ada tujuannya. Jadi Tuhan mengizinkan lembah pandemi ini itu ada tujuannya. Nah, saya sampaikan satu saja karena ini yang menyangkut tentang keselamatan ya. Tujuannya apa? Mari 1 Petrus saya baca ayat terakhir. 1 Petrus pasal 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita. Ya, kita sedang ada di lembah kekelaman oleh berbagai-bagai pencobaan, oleh berbagai-bagai lembah yang sedang kita lalui. Nah, perhatikan tujuannya apa? Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian, haleluya, dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Haleluya. Nah, mari Bapak Ibu bersukacitalah. Nah, ayat ini bahwa lembah itu ada tujuannya. Tujuannya di sini yang spesifik adalah untuk apa? Menguji iman kita. Apakah iman kita itu murni atau tidak? Dan kita lihat, ujian iman itu seperti emas. Emas yang murni, untuk menyatakan bahwa emas itu murni, tulen, maka dia harus melalui yang namanya dapur api yang membakarnya. Dan itulah lembah. Ya, ini sakit dibakar di dalam api. Gak enak, waduh. Ini seperti terowongan gelap. Tapi setelah itu, apa yang terjadi? Hasilnya adalah begitu emas itu sudah ya dicetak lalu dites, maka emas itu 100% murni. Kenapa? Sudah diuji, sudah teruji melalui api. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita harus memiliki pengharapan yang besar bahwa lembah ini sifatnya sementara, seperti orang yang berjalan di terowongan. Ya, yang pertama kita lihat bahwa tadi lembah itu adalah bagian dari hidup kita. Ya. Lalu lembah itu semua orang mengalami. Lembah itu nggak bisa diprediksi. Ya. Dan yang terakhir kita lihat bahwa lembah ini ada tujuannya untuk apa? Memurnikan iman kita. Nah, di situasi kita ada di lembah inilah Tuhan ingin melihat bagaimana iman kita kepada Yesus. Apakah masih murni?
Apakah masih sekali Yesus, tetap Yesus? Atau masih sekarang mulai bergeser Yesus plus, Yesus ditambah yang lain-lain. Nah, Tuhan ingin lihat. Dan kita bersyukur bahwa melalui lembah ini, ya Bapak, Ibu, Saudara, dan saya sedang diuji iman kita. Dimurnikan iman kita. Karena iman inilah yang murni. Iman yang murni, iman yang sudah diuji inilah yang akan nantinya mendatangkan atau kita akan memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Nah, saya bisa bayangkan nanti kalau kita tahan uji, kita tidak bergeser sedikit pun iman kita. Kita tidak menambahi Yesus plus yang lain ya dalam iman kita. Maka nanti pada waktu kita ketemu Tuhan, ya waktu Tuhan datang yang kedua kali dan kita diangkat bersama-sama dengan orang-orang kudus, orang-orang yang beriman, maka kita akan menerima kemuliaan, kehormatan, puji-pujian. Dan saya tidak bisa bayangkan itu gimana. Ya, wah, luar biasanya yang kita akan alami nanti. Yaitu puji-pujian, kehormatan dan kemuliaan yang Tuhan akan anugerahkan kita pada saat kita sudah menjadi orang yang murni dan tahan uji melalui lembah yang kita alami. Mari kita berdoa. Oradaba syakarada baranama. Oranama syakarada baradama. Mari bersyukur semua, berdoa dengan berkata-kata dalam bahasa roh. Oradaba kaya dabarada bara. Wikinarala marala maranama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ada 5 hal yang kami sudah terima mengenai lembah kekelaman. Kami bersyukur Tuhan bahwa semua Tuhan izinkan. Kami tahu bahwa lembah itu adalah bagian dari kehidupan kami. Kami tahu Tuhan bahwa semua orang mengalami lembah ini. Dan kami juga tahu bahwa lembah ini memang tidak bisa kami prediksi. Ya. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan sama dengan kami di dalam lembah yang kami sedang lalui. Lalu kami juga bersyukur bahwa lembah ini sifatnya hanya sementara. Dan kami juga bersyukur bahwa lembah ini ada tujuannya, yaitu untuk memurnikan iman kami. Untuk melihat iman kami teruji atau tidak. Dan kami, Tuhan, minta kekuatan-Mu, penghiburan-Mu, gadamu dan tongkatmu itu Tuhan yang menyertai kami semuanya. Tidak ada yang menjadi lemah. Semua anak-anak-Mu tidak ada yang menjadi lemah meninggalkan Engkau, mundur di dalam menghadapi lembah kekelaman ini. Tetapi mereka akan tetap kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Berkati semua mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur. Mari angkat kedua tangan kita. Bentar kami selesai dalam ibadah ini Tuhan. Engkau tetap memberkati kami. Engkau tetap menyertai kami. Kami terus minta gada dan tongkat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami minta tidak ada yang menjadi takut. Tidak ada yang menjadi lemah. Semua kuat. Karena Tuhan menyertai kami. Firman-Mu, gada dan tongkat-Mu itulah yang menghibur kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat kedua tangan-Mu. Terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa. Dengan cinta kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus.
dan persekutuan yang indah dan manis bersama dengan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Terimalah berkat ini dan semua katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan, salam. Tuhan memberkati kita semua.